Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film horor The Texas Chainsaw Massacre tahun 1974. Film ini ceritanya tentang sekelompok anak muda yang diteror sama psikopat gergaji mesin. Wis, ngeri-ngeri sedap filmnya nih weh. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tuned. Kalian dengarkanlah aku ngomong ya. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Waktu itu kan ada abang beradik Sally dan Franklin beserta 3 kawannya, Jerry, Carrick, dan Pamela, lagi dalam perjalanan menuju ke daerah Texas. Tujuan orang itu pergi ke sana karena Sally dan Franklin dapat berita viral di radio tentang kasus pencurian mayat di TPU kuburan kakeknya. Si Franklin ini lumpuh dari lahir, makanya itu dia pakai kursi roda. Setelah sampai di TPU, mereka dapat kabar dari warga setempat kalau kuburan si kakek aman-aman aja. Karena mumpung lagi di kampung halaman, habis dari TPU mereka mau lanjut ke rumah lama kakeknya. Namun di tengah perjalanan, mereka nemu orang yang lagi jalan kaki. Karena kebayan kali, dikasih tumpangan lah. Gak taunya ya kan, ada gila-gilanya si biawak ini. Secara mendadak, tangan sendiri disayat. Biar kelihatan paten mungkin ditengok. Habis itu difoto si Franklin. Kemudian si biawak ini langsung minta bayaran. Yang gak maulah dikasih orang itu. Dengan emosi, foto tadi langsung dibakar. Dan tiba-tiba aja gak pakai banyak bacot, langsung disayat tangan si Franklin. Oh, udah makin gak betul kali. Mobil mendadak diberhentikan dan si biawak pun langsung diturunkan. Malah ngejek-ngejek pula dia. Kalau aku di situ, udah aku balokkan aja lah kepalanya. Tapi untung aja luka gak terlalu dalam. Jadi Sally cuma ngikat pakai kain. Bensin udah mau habis, jadi mobil berhenti dulu di galon. Namun kata yang punya, habis pula bensin. Ya udahlah, cuma beli minum sama cemilan aja orang itu. Gak berapa lama, akhirnya mereka sampai di rumah si kakek. Udah lama kali rumah itu gak ditempati, makanya hancur kali. Kalian tengok aja lah, pintu sama jendelanya aja gak ada lagi kan? Mungkin udah diambilin sama tukang botol. Franklin ngasih tahu kalau dulu ada sungai di belakang rumah. Si Carrick dan Pamela bergegas menuju ke sana. Senang-senang lah orang itu ya kan, mau mandi-mandi pulanya. Pas udah sampai di sana, ternyata tempat sungai udah kering kerontang. Ya mungkin aja karena saat itu lagi musim kemarau, makanya itu air sungai nggak ada lagi. Pas mau balik ke rumah, gak sengaja Carrick ngedengar suara generator. Didatangin orang itu laksana. Mana tahu si pemilik rumah punya bensin lebih buat mereka pulang nanti. Di sana mereka nengok ada banyak mobil yang gak terurus. Dan betul aja, di situ ada generator dengan tong bensin yang gede. Dicari orang itulah yang punya rumah. Bang, Kak, ada orang di rumah. Diketok-ketok pintu, bolak-balik dipanggil-panggil. Tapi gak ada satupun yang nyaut. Mendadak, Carrick ngedengar dari satu ruangan kayak ada suara babi. Karena penasaran, masuk aja lah dia ke dalam. Tiba-tiba aja muncul orang bertubuh gede sambil bawa martil. Gak pakai banyak bacot, gedegam. Pecah kepala otak si Carrick. Dialah weh, psikopat Leatherface. Psikopat bertopengkan kulit manusia yang terkenal suka bawa gergaji mesin. Wih, sadis sekali pokoknya si kambing ini. Si Pamela mulai curiga. Kok nggak keluar-keluar si Carrick dari dalam rumah. Ikutan masuk juga lah dia. Gak sengaja dia masuk ke suatu ruangan aneh. Di situ banyak beserak tulang tengkorak. Ada pula yang disusun jadi bentuk aneh. Terkejut batin lah si Pamela, sampai muntah-muntah. Waktu dia mau pergi keluar, mendadak Leatherface muncul lagi. Mana bisa kabur. Ditarik masuk juga lah dia ke dalam ruangan jagal. Badan dicucukkan ke besi gantungan daging. Abis itu badan si Carrick dipotong-potong pakai gergaji mesin. Sadis sekali filmnya ini weh. Waktu udah mau malam, Jerry, Franklin, dan Sally baru mulai kecarian. Disusul lah sama si Jerry ya kan. Halo, abang, kakak, ada orang di rumah. Gak sengaja ketengok dia, ada selendang si Pamela tergeletak di situ. Berarti mereka ada di dalam rumah pikirnya. Jerry masuk ke dalam ruangan jagal, tapi gak ada seorang pun di situ.
mendadak ada suara aneh dari lemari pendingin. Pas dibuka, rupanya badan Pamela udah ada di dalam. Tiba-tiba aja gedegam. Leatherface datang dan mukul kepala otak si Jerry sampai pecah. Sadis. Gak ada ampun ah. Franklin dan Sally udah terlalu lama nunggu kawan-kawannya balik. Dengan nekat, mereka berdua akhirnya mutusin buat nyusul ke sana juga. Caklah kalian bayangkan weh, malam gelap gulita. Abis itu ngedorong orang gemuk di kursi roda. Wah, kacau kali bah. Jerry, Carrick, Pamela, di mana kalian wak geng? Orang itu berdua jalan sambil teriak-teriak manggilin nama mereka. Kalian tengok aja lah kayak mana susahnya si Sally ngedorong kursi roda. Entah kenapa lah ya kan, kalau di film horor ada aja yang jadi beban. Pas mereka udah mau sampai, tiba-tiba aja Leatherface muncul dari semak-semak. Kena gergaji mesin badan si Franklin. Abis kali kena siksa dia. Si Sally teriak-teriak sambil lari kembut ketakutan. Tolong! Tolong! Tolong aku weh! Tapi percuma aja, gak ada satupun orang yang ngedengar suara dia. Sally akhirnya sampai di rumah itu. Cepat-cepatlah dia masuk ke dalam. Ditengok di lantai atas ada cahaya lampu. Ya udah, pergi lari aja dia ke situ. Nggak taunya di atas cuma ada 2 mayat yang lagi duduk. Si Sally ya langsung pergi cabut aja dari sana. Namun Leatherface udah ada di bawah. Saking ketakutannya, dia sampai nekat terjun dari jendela. Apa nggak sakit kali itu ya kan? Namun dengan sekuat tenaga, dia lanjut lari lagi, berusaha cepat kabur dari kejaran psikopat. Ada 2 menitan juga si Sally dikejar-kejar sama Leatherface, tapi nggak dapat. Memang kuat kalilah stamina dia. Gak disangka, ternyata Sally udah lari sampai di galon bensin yang tadi siang. Dan akhirnya dia pun berhasil masuk ke dalam warung itu. Sambil ketakutan dia minta tolong agar diselamatkan dari psikopat yang ngejar-ngejar dia. Pas dicek keluar sama si bapak, mendadak si Leatherface udah hilang. Dikira Sally kondisi udah aman. Nggak taunya si bapak ini malah mukuli dia sampai pingsan. Tangan diikat, mulut disumpel. Abis itu kepala digonikan. Setelah beres, Sally diangkut ke dalam mobil. Bisa pula di tengah jalan, si biawak gila yang tadi siang malah ikut naik ke mobil. Dan yang paling gak disangka kan weh, mereka masuk ke rumah Leatherface. Ternyata ya kan, mereka ini semua satu keluarga psikopat. Wah, gila. Si Sally gak langsung dibunuh. Tahu kalian, si kakek yang di atas rumah tadi rupanya belum jadi mayat. Badannya dibawa turun. Habis itu Sally mau dikorbankan buat si kakek. Selesai orang itu duluan makanin daging mayat, kemudian jari Sally disobek. Habis itu langsung dikasih ke muncung si kakek. Gak kebayang lagi lah kayak mana perasaan takut si Sally. Terus-terusan dia menjerit. Setelah puas si kambing bendot tua nyedot darah, habis itu kepala otak si Sally mau dipecahkan. Si kakek dikasih kesempatan buat mukul kepalanya. Tapi percuma aja. Badannya udah tua, lemah, letih, lesu, lelah, lunglai, biawak kambing gak bertenaga lagi buat megang martil. Dengan sekuat tenaga, Sally berontak dan akhirnya dia berhasil lepas. Langsung lari kaburlah dia dari sana. Leatherface dan si biawak gak tinggal diam. Dikejar sampai ke jalan raya. Tiba-tiba aja muncul truk tronton. Jebret! Tergilas badan si biawak. Beserak penyet. Si supir ngebantu Sally nyelamatin diri. Tapi yang pauknya ya kan, udah masuk mereka ke mobil. Bukannya langsung dihidupin mesin truk, saking ketakutannya malah keluar pula dari pintu satu lagi. Si supir bawa kunci Inggris. Pas dia juga dikejar, dicampain lah sama dia. Ketepak. Tumbang. Gergaji mesin jatuh kena ke kakinya. Alah, selamat pula. Aturan kakinya terpotong ya kan. Tiba-tiba aja mobil yang lain muncul. Tapi si supir tadi malah lari terus pula. Alah, nasib. Namun si Sally berhasil naik dan dia selamat kabur dari sana. Girang kesenangan kalilah dia. Si Leatherface emosi gondok. Dia ngamuk gara-gara korban mangsa berhasil lolos. Dan akhirnya film sadis ini pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film horor The Texas Chainsaw Massacre tahun 1974. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita.
pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan masuk ke rumah orang sembarangan. Bisa jadi hilang nyawa kalian nanti. Oke? Ya udahlah dulu ya weh. Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and